Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, agak sakit. Alhamdulillah ya, semoga anak-anak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir ya anak-anak, agar kita bisa bertemu secara tatap muka dan melakukan pembelajaran di kelas kita nanti. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya Bu, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dan semoga mendapat keberkahan, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Gilang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan kelancaran dan dilimpahkan dengan keberkahan ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk menyiapkan alat belajarnya serta alat tulis. Untuk sumber belajarnya sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Silahkan untuk dibuka. Baik, Ibu izin mengirimkan link presensi kehadirannya di kolom chat. Ya Bu. Sudah Ibu kirimkan. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran ya. Baik, sebelumnya apakah di sini ada anak-anak yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ibu senang sekali kalian semua dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Adapun Ibu juga menyampaikan kepada kalian, jika anak-anak ada terkendala atau kesulitan bisa langsung menghubungi Ibu ya, atau konfirmasi ke Ibu, baik itu di grup kelas ataupun di kolom chat Zoom meeting. Kemudian untuk anak-anak juga yang aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Baik, kepada anak-anak, Ibu ingatkan juga untuk bergabung pada Google Classroom ya. Linknya sudah Ibu bagikan juga pada grup WA. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, agar kita lebih semangat, Ibu udah nyiapin jargon nih untuk kalian. Bisa dicoba ya, Ibu contohkan dulu. Ketika Ibu bilang siapa kita, kalian jawab Indonesia. Yang kedua, ketika Ibu bilang apa kewajiban kita, kalian jawab bela negara. Siap? Insya Allah siap. Baik, siap. Siap, kita coba ya. Siapa kita? Indonesia. Apa kewajiban kita? Bela negara. Ya, baik anak-anak. Sudah semangat ya? Semangat, Bu. Baik, anak-anak, sebelumnya kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mau mengulas dulu nih materi pada minggu kemarin. Apakah ada yang ingat materi minggu kemarin itu membahas tentang apa? Tentang kemerdekaan beragama di Indonesia. Beragama dan berkebinekaan di Indonesia, Bu. Hebat, semuanya masih ingat. Sebelumnya, Ibu mau menguji kalian nih dengan materi yang masih berkaitan dengan materi pada minggu kemarin. Nah, apa itu kemerdekaan beragama anak-anak? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Silakan untuk raise hand. Ibu, saya izin menjawab. Ya, silakan Linda. Menurut saya, kemerdekaan beragama itu bahwa setiap manusia bebas memilih untuk melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, Bu. Bagus Linda, terima kasih untuk jawabannya ya. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ibu izin share screen ya. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Masih loading. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, di sini dengan kompetensi dasar dilihat
menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan serta keamanan. Kemudian di sini juga ada indikator dan tujuan pembelajaran. Silahkan dilihat. Di sini di PPT ada 7 ya anak-anak. Yang pertama, melalui tayangan PowerPoint dalam aplikasi Zoom Meeting, peserta didik dapat menjawab pertanyaan terkait sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video YouTube dalam aplikasi Zoom Meeting, peserta didik dapat menjelaskan maksud dari video terkait pengertian pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, melalui pembahasan materi yang bersumber dari buku dan jurnal, peserta didik mampu menganalisis kasus sistem pertahanan dan keamanan yang terjadi di negara Indonesia. Yang keempat, melalui tayangan gambar pada PowerPoint dalam aplikasi Zoom Meeting, peserta didik dapat menjawab contoh dari bela negara dalam wujud ketahanan dan negara pada lingkungan sekolah. Kelima, melalui pembahasan materi yang bersumber dari buku dan jurnal, peserta didik dapat menganalisis upaya mewujudkan peran aktif dalam melaksanakan bela negara dalam menjaga ketahanan negara. Yang keenam, melalui pembahasan secara individu, peserta didik dapat menggambar bentuk infografis dengan tema sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir, melalui penugasan secara individu, peserta dapat menjelaskan secara ringkas dalam bentuk infografis terkait sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, anak-anak, tentunya dari ketujuh tujuan pelajaran ini, berbagai manfaat yang kita dapatkan, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, ada video YouTube nih, kan untuk disimak ya. Ya, Bu. Nah, dilihat. Disimak ya. Masih Sudah terdengar? Terdengar belum? Udah. Baik, lanjut. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesulitan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan atau menggerakkan seluruh potensi nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional merupakan salah satu utama pemerintah dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai dengan menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan meningkatkan seluruh kerugian ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara merupakan perjuangan rakyat bangsa di mana seluruh potensi dan kekuatan dimiliki ekonomi, sosial, budaya, militer, polisian secara terintegrasi dan terkoordinasi penyelenggaraan sistem keamanan nasional dan menjamin keseimbangan pembangunan nasional serta kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Nah, anak-anak, dari video tadi ada yang bisa menanggapi maksud dari video yang kita tonton tadi? Aku, Bu. Ya, silakan Hendra. Baik, Bu. Kalau menurut Hendra ya, Bu ya, jadi di dalam video tersebut itu menjelaskan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia merupakan sistem pertahanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga negara Indonesia, Bu. Jadi seperti itu mungkin singkatnya ya, Bu. Baik, hebat. Bagus penjelasannya Hendra, terima kasih ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Hendra, tetapi anak-anak,
menjaga keutuhan negara Republik Indonesia itu bukan hanya dilakukan oleh TNI dan kepolisian saja ya, dengan tetapi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia itu menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia dengan memiliki apa? Dengan memiliki sadar bela negara yang memiliki tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian bela negara, yang memiliki tanggung jawab dan rela berkorban. Kemudian dalam sumber buku Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan negara atau sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau bisa kita singkat dengan SISHAN Kamrata. Nah, di sini lihat di PPT. Nah, SISHAN Kamrata ini merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, apakah kalian paham? Mohon maaf Bu, PPT-nya tidak tampil. Oh, tidak tampil ya anak-anak. Bentar ya. Ibu stop share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Masih loading. Sudah Bu. Oh, baik. Nah, apakah kalian sudah paham dengan arti Kamrata ini? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Adapun sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta anak-anak yang bercirikan ada 3 ya. Nah, ini di sini dilihat nih di PPT. Di sini ada 3. Yang pertama, rakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan posisi geografis sebagai negara kepulauan. Sampai di sini, apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Cinta. Maksud dari sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan itu apa ya, Bu? Baik, terima kasih pertanyaan Cinta. Nah, di sini ada yang menjawab pertanyaan dari Cinta terlebih dahulu. Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Silahkan Alifa. Ya, Ibu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya Bu, sesuai dengan letak kondisi geografis di Indonesia itu yaitu disesuaikan dengan kondisi Indonesia sendiri Bu. Misalnya kan Indonesia terletak merupakan negara kepulauan ya Bu. Jadi coraknya pun harus disesuaikan dengan corak negara kepulauan. Seperti itu Bu. Baik, pintar sekali. Terima kasih Alifa atas jawabannya. Nah, Ibu juga setuju ya dengan Alifa begitu. Karena kondisi geografis ini harus disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia seperti itu. Yang mana kondisi wilayah Indonesia ini anak-anak sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh. Untuk apa? Untuk menghindari ancaman perpecahan dari negara itu sendiri begitu. Baik, kita selanjutnya membahas tentang kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Di sini Ibu ada gambar nih. Nah, di sini apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan gambar di sini? Saya Ada yang mau menjawab? Ya, ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Ibu. Iya, silakan Linda. Boleh. Baik, menurut saya berdasarkan gambar tersebut, bisa kita pahami gambar ini menunjukkan perjuangan dari bangsa Indonesia yang gigih dalam mengusir penjajah, Bu. Nah, baik. Pintar sekali. Terima kasih Linda untuk jawabannya. Betul apa yang dikatakan oleh Linda. Nah, di sini itu bisa kita lukiskan dengan aksi para pahlawannya anak-anak yang rela berkorban dan bertumpah darah
dalam upaya mengusir dan melawan penjajah demi mempertahankan wilayah negara kesatuan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai siswa, kita sebagai guru, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk menghormati jasa pahlawan. Dengan apa? Dengan ikut serta mempertahankan keutuhan negara dengan memiliki kesadaran bela negara. Nah, di sini anak-anak, Ibu juga sudah siapkan. Nah, di sini Ibu ada kuis nih. Lengkapi kalimat di bawah ini. Untuk gambar pertama, ada yang ingin melengkapi? Saya Bu mau. Ya, silakan bilang. Ya, kalau dilihat itu tuh menaati peraturan, Bu. Baik, betul ya. Jawabannya adalah mentaati peraturan sekolah. Untuk gambar kedua, ada yang mau melengkapi kalimat dari gambar kedua? Ya, Bu. Ya, silakan Cinta. Menghormati guru. Baik, betul jawabannya adalah menghormati guru ya anak-anak. Kemudian kalimat terakhir, ada yang mau melengkapi? Saya Ibu. Silakan. Siapa ini? Linda ya? Silakan Linda. Ditambahkan tekun belajar, Bu. Betul. Jawabannya yaitu tekun belajar ya anak-anak. Nah, itu beberapa contoh dari bela negara anak-anak di lingkungan sekolah. Kemudian, Ibu mau membagi kalian ke dalam 2 kelompok nih, dilihat di sini. Kelompok pertama beranggotakan Cinta, Dani, Hendra, Dinda, dan Cynthia. Kelompok 2 beranggotakan Mia, Linda, Maya, Alifa, dan Gilang. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk bergabung ke dalam grup WA ya anak-anak. Ibu sudah siapkan, silakan untuk bergabung. Kemudian setiap kelompok mengerjakan LKPD di Google Formulir. Linknya sudah Ibu share di grup WA. Waktunya 15 menit. Dan apabila kesulitan, silakan konfirmasi ke Ibu ya anak-anak, baik itu di grup WA ataupun kolom chat Zoom meeting. Baik, silakan untuk meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi nih dari masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1 menganalisis tentang aktualisasi kegiatan bela negara di sekolah. Kelompok 2 menganalisis tentang bangun kesadaran bela negara masyarakat pedesaan berbasis kearifan lokal. Silahkan untuk kelompok 1, pemaparan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan yang mau mewakili. Ya, silahkan. Ibu izin untuk memaparkan hasil diskusi kelompok 1 yang menganalisis tentang aktualisasi kegiatan bela negara sekolah. Mohon maaf Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Cinta? Bagus. Oke. Sekolah merupakan alasan utama sebagai salah satu lembaga yang penting dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran bela negara. Maka dari itu, dalam menanamkan kesadaran bela negara untuk membudayakan seperangkat nilai-nilai bela negara tersebut, hendaknya diawali dari usia dini yang dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai dengan perguruan tinggi dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan. Pada pendidikan kewarganegaraan ini juga terdapat muatan materi yang di dalamnya berupa pelajaran untuk meningkatkan budi pekerti, moral, disiplin dengan tujuan sebagai penyadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara dan menumbuhkan kebersamaan, sehingga menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi pada para siswa. Kemudian ada beberapa pembelajaran dan ekstrakurikuler sekolah yang menjadi muatan bela negara, diantaranya yaitu pelajaran pendidikan budi pekerti, pelajaran pendidikan kewarganegaraan, penyelenggaraan upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler palang merah remaja, ekstrakurikuler paskibra, dan sebagainya. Hal ini menjadi wujud nyata aktualisasi bela negara di sekolah bahwa upaya sekolah telah memiliki cara dalam menanamkan semangat bela negara yang menyesuaikan pada diri peserta didik. Untuk lingkungan berbangsa dan bernegara, kita wajib berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara umat beragama. Perlunya sikap saling hormat menghormati sehingga terbina kerukunan umat beragama dan menyelesaikan semua konflik dengan cara musyawarah kekeluargaan, akomodatif, kompromi, atau melalui mediasi. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Baik, sangat jelas ya anak-anak dari
pemaparan kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Selanjutnya pemaparan dari kelompok 2. Silahkan siapa yang ingin memaparkan. Saya Bu izin mewakili kelompok 2. Silahkan Alifa ya. Baik, silahkan Alifa. Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 2 yaitu mengenai membangun kesadaran bela negara di pedesaan berbasis nilai kearifan lokal. Jadi menurut kelompok kami bela negara ini sangat berhubungan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia gitu Bu. Jadi kan Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya atau Sisan Kamrata di mana selain TNI dan Polri, rakyat di sini sebagai kekuatan pendukung. Nah, jadi di sini rakyat pun berperan untuk turut serta dalam upaya bela negara. Nah, untuk di pedesaan sendiri Bu, upaya bela negara itu dapat dilakukan dengan cara rakyat itu tetap menjaga ketahanan desanya itu melalui melestarikan budayanya, kemudian adat istiadatnya, kemudian rakyat pun bisa turut serta gitu mendukung misalnya ketua adat ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ditetuakan untuk bisa mengembangkan kearifan lokal yang bisa menjaga keutuhan rakyat sehingga ini dapat berkontribusi terhadap upaya bela negara seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, tidak kalah hebat ya dari kelompok 1. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 2? Jadi anak-anak ikut dalam bela negara itu bukan hanya dilakukan oleh TNI dan kepolisian saja ya, tetapi melainkan tugas kita semuanya sebagai warga negara Indonesia. Semua yang kalian bahas itu sudah hebat semuanya anak-anak Ibu. Ibu harap pemaparan analisis dari masing-masing kelompok dapat memberikan kita wawasan yang lebih luas ya anak-anak. Kemudian dari contoh-contoh dari bela negara juga Ibu harap kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu di sini ada link soal evaluasi kuisis. Silakan untuk dikerjakan. Linknya sudah Ibu bagikan di grup kelas ya anak-anak. Silakan untuk dikerjakan. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik Bu. Baik anak-anak, waktunya selesai ya. Nah, di sini Ibu izin stop share dulu. Ya. Sudah terlihat nih hasil evaluasi kuisis dari anak-anak semuanya. Nah, di sini yang 3 besar itu Gilang, Alifa, dan Cinta. Kenapa Gilang paling pertama? Karena mungkin dari link kuisis itu Gilang lebih cepat ya anak-anak untuk menjawabnya gitu. Jadi dari ranking pertama itu Gilang, yang kedua Alifa, dan ketiga Cinta. Untuk anak-anak yang lain tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Semoga semuanya bisa lebih baik lagi nilainya. Baik, Ibu izin share screen lagi. Sudah terlihat? Masih loading, Bu. Sudah terlihat, Gilang? Sudah, Bu. Sudah Bu. Baik. Setelah mengisi kuisi, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah, di sini ada kesimpulan. Ada yang membaca kesimpulannya? Hendra, Bu. Ya, Hendra, silahkan. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Nah, jadi kalau menurut Ya, Hendra Bu, menjaga keutuhan negara itu bukan hanya wajib dilaksanakan oleh TNI dan kepolisian Bu. Nah, akan tetapi menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia juga teman-teman. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi seperti itu kurang lebihnya Ibu dan teman-teman. Makasih. baik. Terima kasih Hendra sudah membacakan kesimpulannya. Nah, untuk anak-anak sebelum kita menutup, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Tidak Bu, cukup. Baik,
Sebelum kita benar-benar menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak, Ibu ingin memberikan kalian tugas individu di rumah luring. Nah, kita bisa dilihat di sini. Yang belum gabung di Google Classroom, silahkan bergabung terlebih dahulu ya. Nah, ini tugasnya untuk membuat infografis mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sampai tenggatnya itu seminggu ya anak-anak. Jangan lupa dicek serta dikerjakan. Baik, Ibu. semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu cukup untuk hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk anak-anak Ibu selalu terapkan 3M, yaitu apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian untuk anak-anak juga tetap jaga kesehatan ya. Ibu izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, anak-anak, Ibu izin live ya. Iya Ibu, terima kasih.